Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyusun abstrak di sebuah artikel ilmiah. Ya, mungkin semua sudah banyak tahu terkait dengan bagaimana caranya menyusun abstrak, yaitu dengan kaidah IMRAT. Ya, namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana terkait dengan aplikasi IMRAT itu di penulisan abstrak ya. Oke, pada pada I yaitu introduction ya, paling tidak teman-teman semua di sini menuliskan 3 kalimat ya. 3 kalimat di sini sudah termasuk yang namanya tujuan ya. Biasanya pada introduction akan diakhiri dengan tujuan penelitian. Kemudian pada metode ya, maksimal teman-teman semua harus menuliskan 5 kalimat. Kemudian pada bagian result atau hasil, maksimal teman-teman semua menuliskannya adalah 3 kalimat. Kemudian pada discussion juga 3 kalimat. Kenapa di sini dikasih batasan kalimat? Mengingat pada penulisan abstrak itu maksimal adalah 250 kata, sehingga teman-teman semuanya harus bisa memaksimalkan kalimat di dalamnya sehingga tidak terlalu panjang ya, paling tidak mencapai 250 kata. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu terkait dengan bagian dari IMRAT itu sendiri ya. Yang pertama yaitu kita membahas tentang introduction. Oke. Introduction di sini kita menjelaskan terkait dengan masalah penelitian ya. Jangan sampai di introduction kita menyampaikan definisi-definisi dari masalah penelitian itu. Namun yang banyak kita angkat di abstrak itu sendiri adalah masalah penelitian yang kita angkat itu seperti apa. Kita jelaskan sehingga pada abstrak ini sudah muncul gap apa yang menjadi dasar dari penelitian kita itu sendiri ya. Nah, pada contoh yang saya tunjukkan di sini ini ya, nah ini ya, motivasi yang tinggi dari rumah sakit dalam penerapan pelayanan kesehatan Islami belum diikuti oleh klinik-klinik yang berada dalam naungan amal usaha Muhammadiyah. Maksudnya di sini adalah ketika rumah sakit sekarang sudah berbondong-bondong menuju rumah sakit syariah, terutama pada rumah sakit yang berbasis Islam, namun klinik-klinik yang berbasis Islam pun belum mengikuti tren tersebut ya. Pada dasarnya semua masyarakat akan lebih aman ketika dirawat dalam pelayanan yang menunjukkan nilai-nilai Islami seperti itu. Namun pada klinik-klinik yang Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah ini belum memunculkan nilai-nilai Islami tersebut. Nah, ini menjadi suatu gap, sehingga ini saya angkat, saya masukkan di dalam introduction sehingga muncul tampak bahwa masalah di sini yang saya angkat adalah belum adanya nilai-nilai Islami yang muncul atau ditampakkan pada klinik-klinik yang berbasis Islam seperti itu. Kemudian ada yang namanya tujuan atau objektif ya. Di sini kita menuliskan tujuannya apa ya. Tujuannya pada sini hanya mengetahui, karena di sini penelitiannya hanyalah menggambarkan sebuah penerapan nilai Islami, sehingga di sini tujuannya adalah mengetahui gambaran ya, gambaran pelayanan kesehatan Islami sebagai Islamic value ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat biasanya di template-template suatu jurnal itu terkadang objektif tidak berdiri sendiri ya, namun include di dalam introduction. Nanti teman-teman semuanya bisa
menyesuaikan hal tersebut ya. Dilihat dulu templatenya, jika memang jadi satu dengan introduction, silakan nanti digabung menjadi satu. Namun bila tersendiri, teman-teman bisa menyendirikan ya, lihat templatenya masing-masing. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian metode ya. Di sini metode ada 5 kalimat maksimal ya. Nah, pada metode sendiri itu teman-teman yang harus dituliskan yaitu terkait dengan ya, entah pada penulisan artikel atau penulisan abstrak, paling tidak pada metode teman-teman semuanya menuliskan yang namanya DSVIA. Apa itu DSVIA? Yang pertama desainnya apa? Nah ini ya desainnya. Kemudian sampel populasi, samplingnya juga harus jelas ya. Kemudian variabelnya apa ya, biasanya variabel ini tersirat, tidak langsung tertuliskan variabelnya apa saja, namun tersirat pada kalimatnya ya. Kemudian instrumennya apa? Nah ini ya, instrumennya usahakan teman-teman semua menjelaskan atau menampilkan nama kuesioner itu sendiri ya. Kalau di sini yang saya jelaskan di sini, kuesionernya adalah namanya kuesioner penerapan nilai Islami ya. Di sini sebanyak 21 item ya. Kemudian analisnya menggunakan apa? Analis deskriptif, sehingga pada metode ini lengkap ya. Ada desainnya apa, yaitu desain deskriptif ya. Kemudian sampling populasinya ya. Populasi samplingnya di sini ada 71 ya, yang dipilih berdasarkan purposive sampling ya. Kemudian variabelnya sudah tersirat di beberapa kalimat ya. Kemudian instrumennya kita menggunakan kuesioner penerapan nilai Islami ya, di sini sebanyak 21 item. Kemudian analisisnya menggunakan analis deskriptif ya. Ini harus jelas pada metode ya. Makanya di sini ada maksimal 5 item karena memang, atau 5 kalimat karena memang yang dibahas di metode adalah DSVIA, ada 5 item DSVIA ya, sehingga diharapkan pada metode ini DSVIA ini muncul di bagian abstrak teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait dengan result ya. Nah, di bagian result ini ya, maksimal 3 kalimat ya. Paling tidak di sini teman-teman menjelaskan hasil dari kuesioner yang digunakan atau instrumen yang digunakan ya. Paling tidak dari hasil-hasil ini bisa menjawab dari tujuannya ya. Nah, di sini karena ini adalah penelitian deskriptif, sehingga ketika kita menampilkan penelitian deskriptif, alangkah baiknya analisnya dilakukan lebih detail ya. Nah, pada penelitian ini saya tampilkan hasil yang lebih detail karena pada garis besarnya ya, garis besarnya itu adalah menunjukkan kriteria yang kurang ya. Penerapan Islamic value kepada klinik-klinik Muhammadiyah itu menunjukkan nilai yang kurang lebih banyak daripada nilai yang baik. Ini hasilnya. Namun karena saya menganalisnya lebih dalam lagi, sehingga saya analis menggunakan nilai min pada tiap item instrumen yang saya gunakan, sehingga muncullah kalimat seperti ini ya, sehingga muncul kira-kira nilai min yang paling banyak menunjukkan hasil yang paling baik, maksudnya perspektif yang paling baik, sedangkan nilai min yang paling rendah menunjukkan nilai perspektif yang kurang, seperti itu. Jadi maksimal 3 kalimat di sini ya. Kemudian pada conclusion
atau discussion ya. Kembali lagi tergantung dari template masing-masing ya. Kalau pada kaidah Imrat memang yang dijelaskan adalah discussion, namun pada template artikel yang kita tuju tulisannya adalah conclusion, nggak apa-apa. Akan tetapi isi dari discussion atau conclusion itu sama ya. Intinya adalah bisa menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang menjawab dari hasil penelitiannya, menjawab dari tujuan penelitiannya, namun berupa suatu kalimat serta implikasi pada keilmuan kita, kemudian saran ya, implikasi, kemudian saran untuk peneliti selanjutnya atau kepada peneliti atau pada pelayanan kesehatan ya, tergantung kita targetnya apa ya. Jadi silakan ditambahkan, bukan hanya menjelaskan. Biasanya penelitian itu biasanya conclusion atau discussion itu biasanya lebih mengulang lagi dari hasil. Misalkan ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, bukan hanya butuh itu, tetapi juga kita butuh menuliskan apa implikasi dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya, atau implikasi pada pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan, dan ditambahkan dengan saran-saran bagi peneliti selanjutnya atau saran-saran pada objek yang kita tuju. Kalau di sini adalah ya pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan ya. Nah di sini ya merujuk pada hasil penelitian yang sudah kita tambahkan kemarin ya, kita temukan tadi, sehingga nyambung antara conclusion ini dengan result yang kita temukan di atas ya, seperti itu. Hingga jangan lagi ketika membuat discussion atau conclusion hanya menjelaskan ada hubungan antara variabel X dan Y, namun yang lebih penting lagi yaitu implikasi pada objek dari penelitian tersebut ya, dan juga saran buat peneliti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun abstrak yang benar sebelum kita melakukan submit artikel ilmiah di jurnal. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.